Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizandi dengan NIM 123140037 dari program studi teknik informatika angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem operation atau sistem operasi pada mata kuliah sistem operasi informatika dengan kode IF2233 ITERA. Apa sih sebenarnya sistem operation atau sistem operasi itu? Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. OS atau operating system mengelola sumber daya komputer dan menyediakan lingkungan agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, pada OS atau operating system itu terdapat yang namanya CPU scheduling. Apa sih sebenarnya CPU scheduling itu? Nah, CPU scheduling merupakan konsep fundamental dalam sistem operasi yang memungkinkan komputer menjalankan banyak proses secara efisien. Dengan mengatur bagaimana proses-proses mendapatkan giliran untuk dieksekusi pada CPU, sistem operasi dapat meningkatkan produktivitas komputer secara signifikan dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih responsif. Untuk apa sih CPU scheduling itu? Yang pertama, memastikan CPU tidak menganggur dengan selalu mengeksekusi proses yang tersedia. Kemudian, meningkatkan efisiensi sistem dengan mengoptimalkan waktu eksekusi program. Ketiga, ada mengurangi waktu tunggu proses dalam antrian CPU. Dan kemudian memastikan sistem berjalan lebih responsif dalam lingkungan multitasking. First come, first serve atau biasa disingkat dengan FCFS. FCFS atau first come, first serve adalah salah satu algoritma CPU scheduling yang mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangan atau arrival time. Proses yang masuk lebih dulu ke dalam ready queue akan dieksekusi lebih dulu oleh CPU, seperti antrian di kasir atau loket tiket. Apa sih karakteristik dari FCFS? Yang pertama adalah non-preemptive, atau setelah proses masuk ke CPU, ia akan berjalan sampai selesai. FCFS ini sederhana dan mudah dipahami. Mirip seperti antrian FIFO atau first in, first out. Adil untuk semua proses, tidak ada prioritas, proses dijalankan sesuai urutan kedatangan. Kemudian, bagaimana sih sebenarnya cara kerja FCFS? Pertama, semua proses dimasukkan ke dalam ready queue berdasarkan waktu kedatangan atau arrival time, biasa disingkat dengan AT. Kemudian, CPU mengeksekusi proses satu persatu sesuai urutan kedatangan tanpa interupsi. Proses baru harus menunggu hingga proses sebelumnya selesai. Setelah proses selesai, CPU mengambil proses berikutnya dari antrian. Oke, jadi di sini saya akan memberikan sebuah visualisasi simple tentang first come, first serve. Nah, di sini sudah ada contoh ya, seorang pelanggan membawa belanjaannya menuju kasir. Bisa kita lihat dari barang belanjaannya tidak banyak. Lalu datang salah seorang mengantri di belakangnya. Si orang pertama yang datang ke kasir itu akan melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru kemudian orang nomor 2 atau yang di belakang ya, di antrian berikutnya. Setelah si antrian pertama selesai, itu maju ke depan untuk melakukan pembayaran. Jadi siapa yang datang pertama itu juga yang keluar pertama. Saya sudah menyiapkan simulasi set data proses ya. Oke, simulasi set data proses yang pertama. Untuk FCFS, pertama adalah urutkan berdasarkan waktu kedatangan. Kemudian, jalankan proses berdasarkan urutan di atas. Urutan maksudnya urutan sebelumnya ya. P1 mulai dari 0 selesai di 10 milisecond. Untuk proses kedua, karena awalnya 10 ditambah dengan 5 jadi 15. Begitupun dengan seterusnya P3, P4 sampai di akhir P5. Finish time, waiting time, dan turnaround time. Nah, kita bisa menggunakan rumus. Jika kita ingin mencari waiting time, kita bisa menggunakan rumus start time dikurangi dengan arrival time. Ya, pada contohnya bisa dilihat di tabel ya. Kita memiliki start time itu 0 dan juga arrival time 0 pada P1 atau proses pertama. Sama begitu pun dengan untuk P3, P4, dan P5. Kita di sini mendapatkan rata-rata waktu tunggu atau dari waiting time, yaitu kita mendapatkan 10,8 milisecond. Nah, di sampingnya ada turnaround time. Apa sih turnaround time? Nah, turnaround time atau TAT adalah waktu total yang dibutuhkan sebuah proses dari saat tiba di sistem hingga selesai eksekusi. Sesuai perhitungan dan sesuai rumus, kita temukan bahwa rata-rata turnaround time atau TAT itu kita jumlahkan lagi 10 ditambah 13 tambah 19 tambah 20 tambah 24 dibagi dengan jumlah proses yang ada dibagi 5, kita mendapatkan turnaround time sebesar 17,2 milisecond. Nah, pada FCFS ini kita memiliki yang namanya convoy effect. Apa sih convoy effect? Nah, convoy effect adalah masalah yang terjadi dalam algoritma FCFS ketika proses dengan burst time besar dieksekusi lebih dulu, menyebabkan proses yang lebih kecil harus menunggu lama di antrian. Oke, jadi saya sudah memiliki bagaimana convoy effect itu divisualisasikan ya, seperti pada slide sebelumnya. Diibaratkan seperti kita sedang berbelanja ya. Nah, ini sudah ada orang pertama yang datang di kasir. Oke. Nah, kemudian kita datang nih dengan belanjaan kita. Bisa dilihat ya perbandingan belanjaannya. Orang datang pertama tuh memiliki satu troli penuh, sedangkan kita hanya membawa satu keranjang kecil.
belanjaan kita lebih sedikit daripada belanjaan orang di depan kita. Tapi pada FCFS ini karena tidak memiliki bias atau priority, mau tidak mau kita harus menunggu sampai belanjaan pertama selesai. Nah, karena si orang pertama ini memiliki belanjaan yang banyak, jadi kita mau tidak mau kita harus menunggu sampai si kasir menyelesaikan pembayaran pada belanjaan orang pertama. Baru ketika sudah selesai, kita bisa maju untuk melakukan pembayaran. Untuk kelebihannya mudah diimplementasikan karena menggunakan resep FIFO, first in first out. Kemudian adil untuk semua proses karena tidak ada prioritas. Dan selanjutnya bagus untuk sistem batch di mana semua tugas memiliki prioritas yang sama. Kekurangannya, menunggu lama jika ada proses dengan waktu eksekusi panjang, seperti yang sudah saya visualisasikan pada masalah Convey Effect. Kurang efisien untuk sistem multitasking karena tidak ada preemption, dan yang terakhir tidak optimal dalam mengurangi waktu tunggu rata-rata. Kesimpulan, FCFS adalah algoritma penjadwalan sederhana yang bekerja berdasarkan urutan kedatangan proses. Namun, algoritma ini kurang efisien dalam sistem multitasking karena proses yang lama dapat membuat proses lain harus menunggu lama, seperti pada Convey Effect. Kita sudah sampai pada akhir slide. Terima kasih untuk teman-teman sudah mendengarkan, dan juga mungkin di akhir nanti akan ada penjelasan tambahan mengenai perbandingan-perbandingan dari proses-proses yang dijalankan dengan metode yang lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin saya Ahmad Musa Putra dengan NIM 123140168. Di sini saya akan menjelaskan tentang shortest job first dan round robin system scheduling. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang shortest job first system scheduling. Shortest job first adalah sistem scheduling yang mengutamakan burst time atau lama eksekusi yang paling cepat, akan tetapi tetap memprioritaskan arrival time atau waktu tiba yang pertama. Jadi, sistem scheduling akan mengeksekusi data pertama yang datang terlebih dahulu, lalu dia akan melihat durasi eksekusi data yang lain. Sedangkan untuk round robin adalah sistem penjadwalan yang tidak mementingkan prioritas, melainkan sistem ini mengerjakan atau mengeksekusi semua antrian sesuai urutan dengan kuantum atau slice yang menjadi patokan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma dari shortest job first. Di sini kita sudah memiliki data-data yang ada terdapat 5 proses data yang akan dieksekusi. Yang pertama kita akan membuat bagannya dulu, dan kita melihat arrival time, proses mana yang menjadi lebih dahulu atau arrival time yang paling kecil. Di sini kita mendapatkan P1 yaitu arrival time-nya 0 dan burst time-nya adalah 10. Kita masukin awal mulanya itu 0 di awal, terus 10 sebagai timeline akhir dari pemrosesan P1. Lalu kita lihat di sini burst time mana yang lebih kecil. Di sini kita mendapatkan 3. Yaitu di P4, yaitu di mana bersamanya ada 3. Nah, untuk timelinenya itu P4 akan dilaksanakan setelah P1 yaitu 10 dan akan berakhir di 13, yaitu timeline dari proses P4 ini berakhir. Jadi 10 ditambah 3 yaitu 13. Begitu teman-teman. Lalu kita lihat lagi di sini ada P2 nih. P2 adalah bersamanya ada 5. Kita tambahin lagi 13 ditambah 5 yaitu 18 yang menjadi timeline sekarang proses telah dilaksanakan untuk P2. Lalu kita lihat lagi di sini ada P5 yang dimana burst time-nya itu ada 6. Jadi tinggal kita tambahin lagi. Kita tambahin lagi aja, yaitu 18 ditambah 6 yaitu 24 yang sehingga timelinenya itu akan berubah menjadi 24 untuk sekarang. Lalu sisa yang terakhir adalah P3 yang dimana itu burst time-nya itu ada 8, yang dimana kalau 24 ditambah 8 yang hasilnya menjadi 32. Setelah kita mendapatkan semua timeline-nya ini, sekarang kita akan mencari waiting time. Untuk mencari waiting time kita perlu melihat timeline terakhir atau waktu selesai eksekusi proses eksekusi dikurangi arrival time dan dikurangi burst time. Untuk di sini nih kita mendapatkan contoh P1 yang dimana selesainya itu di detik ke 10 milisecond, lalu arrival time-nya itu 0 dan burst time-nya itu 10. Jadi di sini kita mendapatkan P1 sama dengan 0 untuk waiting time-nya. Lalu kita cari lagi P2. P2 di sini adalah 18 nih, kita lihat nih. Dia terakhir
Dia selesai di detik ke 18 milisecond. Lalu kita cari arrival time-nya itu 2. Terus kita cari lagi burst time-nya 5. Berarti tinggal dikurangin aja nih, 18 dikurangin 2 dikurangin 5, yaitu yang dimana hasilnya adalah 11. Lalu kita cari lagi P3 ini dia yang terakhir nih, 32. Nah lalu kita lihat arrival time itu 4. Lalu kita lihat lagi burst time itu 8. Nah tinggal kita kurangin 32 dikurangin 4 dikurangin 8, yang hasilnya adalah 20. Lalu untuk P4 di sini kita mendapatkan P4 itu ada di 13, arrival time-nya 13. Timeline terakhir dia di eksekusi itu ada 13, terus arrival time-nya itu 6 dan burst time-nya itu 3. Yang dimana kalau dikurangin semuanya adalah 4 hasilnya. 13 dikurangin 6 dikurangi 3 hasilnya 4. Lalu untuk yang terakhir adalah P5 timeline terakhirnya itu 24, terus dikurangi 8 sebagai arrival time-nya, lalu dikurangi 6 untuk sebagai burst time-nya, yang dimana hasilnya adalah 10. Setelah kita mendapatkan waiting time, kita cari nih rata-rata waiting time-nya nih, atau average waiting time, dengan cara menambahkan seluruh waiting time dan membagikannya dengan 5. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya yaitu berupa 9. Lalu kita simpan semuanya di sini, dan sekarang kita akan mencari turnaround time. Untuk mencari turnaround time, kita memerlukan waiting time, yang dimana itu waiting time ditambah dari burst time. Untuk P1 sendiri nih, kita mendapatkan waiting time itu 0, lalu burst time itu 10. Jadi 0 ditambah 10 ada yaitu menjadi 10. Oke. Lalu kita mendapatkan P2. P2 ini berapa tadi waiting time-nya 11. Lalu kita mencari burst time-nya itu 5, yang dimana kalau ditambahin keduanya itu menjadi 16. Untuk P3 kita lihat di sini adalah waiting time-nya itu 20, lalu burst time-nya itu 8, dan jika ditambahkan keduanya itu menjadi 28. Dan P4 waiting time-nya itu adalah 4, terus burst time-nya itu 3, dan hasil dari penjumlahan ini menjadi 7. Dan yang terakhir adalah P5 nih berapa nih, waiting time-nya 10, terus burst time-nya adalah 6. Nah, terus hasil penjumlahannya itu adalah 16. Oke, setelah kita mendapatkan turnaround time, kita harus mencari average time around town atau ATAT. Untuk mencarinya kita tinggal menjumlahkan semuanya, lalu dibagikan dengan 5 atau jumlah dari proses atau jumlah dari data. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 15,4. Oke, setelah mempelajari algoritma bagaimana kerja short first job, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana algoritma round robin sistem scheduling bekerja. Sistem scheduling yang tadi kita jelaskan, dia memiliki time slice atau kuantum, yang dimana kuantum ini akan berfungsi sebagai penyekat. Contohnya gini aja nih, biar lebih paham, biar saya jelasin. Contohnya kita mendapatkan ini P1, dia round robin kan tadi dia tetap berurutan, jadi dia nggak bakal nyari yang mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar, tapi dia bakal berurutan. Jadi prosesnya bakal sesuai arrival time yang tiba gitu. Di sini kita mendapatkan P1 yang dimana dia arrival time-nya 0. Nah, tadi kan saya jelaskan itu round robin memiliki time slice yaitu kuantum. Di sini kuantumnya adalah 3. Nah, kuantum ini bertugas untuk menyekat atau memberhentikan. Dan fungsinya kuantum juga ntar dia ini misalnya 10 nih, burst time-nya 10 kan. Nah, dia bakal berhenti di 3 milidetik. Dan sisa dari burst time-nya itu akan dikurangi atau akan disimpan untuk nanti. Jadi P1 di sini adalah dimulai dari 0 dan berhenti dari 3, tapi dia memiliki sisa yaitu 7. Lalu dia akan menjalan lagi ke proses yang lain. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke proses kedua. Nah, lanjut lagi 3 kuantum lagi, berarti 3 detik lagi, nambah 3 milisecond, maksudnya 3 milisecond lagi yang menjadi 6. Nah,
P2 di sini kita mendapatkan burst-nya itu adalah 5, burst time-nya adalah 5, lalu dikurangi 3 dan hasilnya akan menjadi 2. Nah, jadi dia akan menyimpan 2 detik lagi untuk diproses atau dieksekusi setelah semua data ini telah dieksekusi. Lalu kita lanjut lagi ke pemrosesan ke P3. Untuk P3 lagi tadi kuantum ditambah 3, berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9. Terus di P5 kita mendapatkan burst time-nya itu 8 dikurangi 3 menjadi 5, sisanya 5. Lalu kita lanjut lagi dan terus lanjut sampai sampai P5. Dan di sini untuk P4 kita mendapatkan burst time-nya itu 3. Jadi 3 dikurang 3 sama dengan 0. Terus P4 berakhir di 12. Dan untuk P4 sendiri itu dia karena dia berakhir di 0 atau sisa waktunya itu udah habis, berarti dia nggak bakal diproses lagi. Nah, sekarang kita masuk ke P5. P5 memiliki burst time ada 6. Lalu ditambah lagi 12 ke 15 untuk kuantumnya. Oke, ini kan udah semua dia diproses. Nah, sekarang kita mengulangi lagi pemrosesannya. Kita mulai dari 1 lagi, P1. Untuk P1 lagi kita mulai lagi, kan tadi ada sisa 7. Sisa 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Lalu kita mulai lagi dari 15. 15 ditambah 8 sama dengan 15 ditambah 13 sama dengan 18. Lalu kita lanjut lagi ke P2. P2 nih, 2 dikurangi 3. Kan nggak bisa ya, biasanya minus. Nah, tapi kita jadiin 0. Nah, terus sisanya itu 18 menjadi 20 nih. Kok 20? Tadi kan kuantumnya 3. Nah, karena di P2 ini kan sisanya 2. Jadi 18 itu nggak ditambah 3 tapi ditambah 2. Karena 2 dikurangi 3 itu kan nggak bisa. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi 18 itu ditambah aja 2. Oke, kita lanjut lagi ke P3. P3 sisanya 5 tadi, dikurangi 3 hasilnya 2. Terus 20 ditambah 3 ditambah kuantum yaitu 3 menjadi 23. Lalu sekarang adalah P5 nih ada 3, sisanya 3 terus menjadi 0, habis dikurangi 3, habis dikurangi kuantum, terus 23 nya ditambah kuantum yaitu 3 menjadi 26. Kemana nih P4 nya kok nggak ada? Ya karena P4 nya tadi kan udah habis, nggak ada sisa, berarti proses untuk P4 nya itu udah selesai. Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi untuk melanjutkan proses yang belum selesai. Di sini kita P1 nih, P1 masih ada 4. P1 lanjut sisa 4 dikurangi 3 yaitu 1. Yang dimana tadi dimulai dari 26 dan lanjut ke menjadi 29 ditambah kuantum. Lalu P3 maksud saya, P3 tadi sisanya 2 dan dikurangi 3 menjadi 0 tadi sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan. 29 menjadi 1 karena sisa waktu yang ada di P3 itu hanya 2, jadi 29 hanya ditambahkan 2. Oke lah, kita lanjut lagi karena udah selesai ininya. Jadi kita lanjut untuk menyisakan P1 yang belum kelar, yang belum selesai untuk sebagai proses eksekusi. P1 sisa 1 dikurangi 3 sama dengan 0. Terus 31 ditambah 1 karena sisanya P1 itu 1 menjadi 32. Sekarang teman-teman bisa lihat di sini bagannya sudah saya sambung menjadi seperti ini. Jadi bisa teman-teman lihat itu ada 32 dari 0 sampai 32. Jadi ada 32 durasinya untuk menyelesaikan seluruh data yang ada. Nah, setelah kita mendapatkan seluruh data, setelah membuat bagan, kita mencari waiting time. Untuk mencari waiting time ini tadi telah saya sampaikan bagaimana caranya. Nah, tapi di sini beda. Untuk round robin, waiting time-nya itu yang pertama kan tadi lama waktu ya, lama timeline terakhir dikerjakannya pemrosesan. Nah, untuk P1 sendiri nih, P1 ada berapa nih? 32 kok bisa 32 ya? Karena P1 itu terakhir dieksekusi berakhir di 32. Nah, ya sehingga P1 itu menjadi lama eksekusinya itu ada 32.
0 ini dari mana? Arrival time-nya. 10 dari mana? Burst time-nya. Jadi 32 dikurangi 0 dikurangi 10 sama dengan 22. Dan untuk P2 nih, P2 nih kita lihat nih P2 ada di mana nih terakhir? Oh 20. Ya udah berarti kita masukkan 20 sebagai waktu terakhir dia dieksekusi. Terus arrival time-nya berapa? 2. Oke, 2 dimasukin. Terus burst time-nya berapa? 5. Oke, 5 dimasukin. Nah, terus dikurangin semuanya menjadi 13. Untuk P3. P3 ini berapa nih? Oh, 31 nih. Dia terakhir di 31. Nah, lalu arrival time-nya berapa? 4. Lalu burst time-nya 8. Oke, tinggal dikurangin semuanya, tinggal yang dimana hasilnya adalah 19. Terus P4 ini berapa? Oh 12 nih, 12 dikurangi 3 dikurangi 6 sebagai arrival time-nya. Terus dikurangi 3 lagi sebagai burst time-nya, yang dimana hasilnya adalah 3. Terus untuk yang terakhir P5 ada di mana nih? P5 oh 26 nih, 26 dikurangi 8 sebagai arrival time, terus dikurangi 6 sebagai burst time, yang dimana hasilnya adalah 12. Sekarang karena kita udah mendapatkan seluruh waiting time, sekarang kita akan mencari average waiting time atau rata-rata waktu tunggu. Tinggal dijumlahkan semuanya, habis itu dibagi dengan jumlah data atau jumlah proses, dan habis itu kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 13,8. Setelah kita mendapatkan average waiting time, sekarang kita saatnya mencari turnaround time. Untuk mencari turnaround time, kita tadi masih seperti yang saya jelaskan, yaitu waiting time ditambah dengan burst time, yang dimana P1 itu waiting time-nya 22 dan ditambah 10 sebagai burst time-nya menjadi 32. Terus P2 yang dimana waiting time-nya 13 terus burst time-nya 5 hasil dari penjumlahannya itu 18. Terus P3 itu 19 sebagai waiting time-nya, terus ditambah dengan 8 yang itu menjadi burst time-nya yang menjadi 27. Terus ada untuk P4 waiting time-nya 3, terus burst time-nya 3 yang hasilnya menjadi 6. Lalu P5 waiting time-nya 12 dan ditambah oleh burst time-nya 6 yang dimana hasilnya adalah 18. Setelah kita mendapatkan seluruh turnaround time, saatnya kita mencari average turnaround time. Cara mencarinya tinggal ditambahin lagi, terus dibagi oleh jumlah data, yang dimana kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 20,2. Oke, begitu aja untuk penjelasan dari shortest job first dan round robin. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Non-preemptive priority schedule. Terdapat contoh set data sebagai berikut yang terdiri dari proses, arrival time, burst time, dan prioritas. Yang dimana P1 merupakan inisiasi dari proses 1, lalu ada 0 milisecond yang merupakan waktu kedatangan dari proses 1, lalu ada 10 milisecond yang merupakan lamanya waktu eksekusi dari proses 1, dan ada 3 yang merupakan prioritas dari proses 1. Masuk proses Gancar, yang dimana di sini P1 diproses duluan dikarenakan waktu kedatangan atau arrival time-nya 0 milisecond dan lamanya waktu eksekusi atau burst time-nya 10 milisecond. Jadi completing time-nya adalah 10 milisecond. Setelah itu kita lihat proses apa saja yang sudah ada selama P1 berjalan dengan 10 milisecond burst time, dimana ada P2 dengan arrival time 2 milisecond, P3 dengan arrival time 4 milisecond, P4 dengan arrival time 6 milisecond, dan P5 dengan arrival time 8 milisecond. Lalu kita lihat prioritasnya, di mana P2 dengan prioritas 1, P3 dengan prioritas 4, P4 dengan prioritas 2, dan P5 dengan prioritas 5. Berdasarkan waktu prioritasnya, P2 akan diproses selanjutnya karena memiliki prioritas 1, yang dimana untuk priority scheduling nilai prioritas yang lebih kecil menandakan prioritas yang lebih tinggi. P2 memiliki burst time 5 milisecond, jadi completing time-nya adalah 15 milisecond. Lalu proses berikutnya adalah P4 karena priority-nya adalah 2 dengan burst time 3 milisecond, jadi completing time-nya 18 milisecond. Lalu berikutnya adalah P3 karena priority-nya adalah 4 dengan burst time 8 milisecond, jadi completing time-nya
adalah 26 millisecond. Terakhir adalah P5 karena priority-nya adalah 5 dengan burst time 6 millisecond, jadi completing time-nya adalah 32 millisecond. Lanjut mencari waiting time. Untuk menentukan waiting time dari data yang sudah kita dapat, kita menggunakan rumus waiting time sebagai berikut. Completing time dikurang dengan arrival time dikurang dengan burst time. Dari rumus tadi, kita mendapatkan data sebagai berikut, di mana P1 adalah 0, P2 adalah 8, P3 14, P4 9, P5 18 dengan rata-rata 9,8 millisecond. Selanjutnya mencari turnaround time. Untuk menentukan turnaround time dari data yang sudah kita dapat, kita menggunakan rumus turnaround time sebagai berikut, di mana completing time dikurang dengan arrival time. Dari rumus tadi kita mendapatkan data sebagai berikut, yang dimana P1 dengan nilai 10, P2 dengan nilai 13, P3 dengan nilai 14, P4 dengan nilai 20, P5 dengan nilai 24 dengan rata-rata 16,2 millisecond.